Salam hormat dari Pojok Digital dari Inacraft ya. Ini kita dalam rangkaian acara pameran terbesar se-Asia Tenggara di bulan Februari 2025. Dan hari ini hari Kamis, hari kedua, yaitu tanggal 6 Februari. Saya Ipai hadir dalam podcast kali ini ditemani oleh salah satu ketua BPC Pekalongan terpilih ya. Jadi ini ketuanya dan ada pengurus-pengurus lainnya, cuma kita ngundangnya ketuanya aja. Salah satu pengurus berarti ya. Sudah hadir Mas Erik. Iya. Oke Mas, boleh diperkenalkan Mas ke teman-teman. Halo, selamat sore, selamat malam. Saya Erik. Ya. Nama lengkap saya Muhammad Rizza Maulan. Rizza Maula. Biasa disapa Erik. Erik siap. Sekarang saya jadi ketua BPC ASEPI Pekalongan. Ya. Periode 2024-2029. Wah, masih 5 tahun lagi Mas. Baru ya? Ya masih fresh nih. Masih fresh, siap. Fresh. Nah, sebelumnya Mas, sebelum jadi ketua, bagian apa Mas? Saya jadi bendahara. Oh, bendahara BPC Pekalongan. Ya. Berapa periode? Satu periode. Satu periode. Oke. Selain pengurus dan ataupun ketua, Mas Erik juga ini punya brand usaha. Batik ya Mas? Ya, batik. Boleh diceritain usahanya Mas? Ya. Batik saya, brand saya Batik Rameza. Rameza. Ya, batik tulis, batik cap, khususnya di batik cap. Batik cap, lebih Ya. batik cap ya. Ya. Toko ada di? Toko di Kampung Batik Pesindon, Oh, ya Pesindon Pekalongan. ya. Karena ada di Pekalongan ada Pesindon dan ada Kauman. Kauman. Oke, Ada berarti dua, di Pak. Pesindon ya? Iya, di Pesindon. Oke. Nih, buat teman-teman, Mas Erik ini merupakan pengurus atau ketua terpilih dari BPC ASEPI Pekalongan yang terpilih bulan Desember lalu ya Mas ya? Ya. Dan ini merupakan fresh semuanya nih, pengurusnya banyak. Yang saya dengar kan banyak anak mudanya nih ya. Betul. Mudah-mudahan memang BPC Pekalongan semakin maju berkembang ya Mas ya. Amin, amin. Nah, Harapannya Mas, seperti itu. Di kesempatan Inacraft kali ini boleh diceritain Mas berapa anggota BPC Pekalongan yang ikut serta berpartisipasi di event kali ini Mas? Untuk tahun ini sekitar 44 peserta. 44 peserta. Ya, batik dan craft. Batik dan craft. Ya. Oke. Tapi lebih banyak batiknya. Banyak batiknya. Ya. Oke. Kalau craftnya apa Mas? Craftnya kulit Kulit. sama apa namanya kayak home Home decor. Oke. Jadi emang selain batik ada juga home decor juga Home ya. decor. Dan kulit tadi ya. Ya. Oke. Dari semua yang ikut ini ya Mas ya. Pengurusnya ikut semua juga atau enggak? Termasuk Sebagian ikut ya? besar ikut semua. Semua. Berarti Ya. ada yang tidak juga ya? Ada juga tidak. Oke. Nah, kira-kira karena ini pertama kali nih Mas, ada kendala apa saja dalam pelaksanaannya Mas? Dan bagaimana menghadapi kendalanya Mas? Sebenarnya kendalanya itu cuman ini ya, waktu ya. Waktu ya? Karena waktu Oktober ke Februari itu agak Rentangnya dekat ya? dekat ya. Tapi alhamdulillah walaupun persiapannya agak mepet, Mepet, agak ya. terbatas, tapi alhamdulillah cukup matang. Oke. Walaupun ya masih ada beberapa kendala waktu itu. Oke. Tapi pada hari H alhamdulillah semuanya lancar. Oke. Ya, Jadi ya ada masalah tapi bisa diselesaikan ya Mas ya? mereka. Oke. Nah, Mat, boleh dong diupdate bagaimana bisnis batik sekarang di Pekalongan Mas? Batik bisnis Pekalongan Iya. sih alhamdulillah seperti cuacanya juga sejuk Ya. Ya pengaruh sekali kan karena batik memang pengaruh cuaca Ya, juga Mas. Ya? sekarang mungkin Pekalongan juga mungkin di umumnya pada Indonesia juga sama ya, Ya, musim musim hujan hujan ya. ya, musim mendung itu. Ada kendala produksi juga Mas? Ya pasti, dan Pekalongan itu sekarang hujan dan banjir Mas. Banjir. Oh iya aku dengar ya. Jadi prosesnya agak terhambat. Ah, Dari bisnisnya juga penjualannya pun jadi agak itu ya, jadi Terganggu ya? agak terganggu sedikit. Tapi mudah-mudahan di pertengahan bulan ini kita berharap cuacanya kembali cerah, terang, dan
produksi bisa lancar. Iya, iya. Harap mudah-mudahan ya Mas ya. Tapi memang cuaca ini jadi salah satu faktor utama ya Mas. Ya, kalau untuk proses batik sangat tergantung sama cuaca. Cuaca ya. Oke. Wah, ini memang musim hujan memang jadi PR sekali berarti ya. Tapi itu ya nikmatnya harus kita syukuri. Ah benar. Mungkin harus istirahat di masa itu Mas ya. Karena memang ya ada hujan aja cerah. Benar. Kadang-kadang hujan kita nikmati, kita syukuri. Kadang ada banjir ya nggak apa-apa. Insya Allah itu semuanya mudah-mudahan ada hikmah. Mungkin apa namanya, ya memang ada gelap, ada terang, ada. Siap. Mudah-mudahan yang penting kita selalu sehat dan usaha masih bisa berjalan dengan baik. Mantap. Mas, untuk teman-teman anggota BPC Pekalongan ada pesan-pesan nggak Mas Ya. di Inakraf ini Mas? Terutama untuk yang belum ikut Inakraf, saya berharap untuk pengusaha-pengusaha muda di Pekalongan untuk bergabung dengan ASEPI. Pekalongan ya. Ya, kita untuk ikut Inakraf. Di Inakraf itu sangat luar biasa sekali dampak dan efeknya, terutama untuk kerajinan batik khususnya di Pekalongan, karena di Inakraf pengunjungnya itu dari berbagai macam kelas ya. Dan apa namanya, di sini lokal, internasional semua ada di Inakraf. Dan di Inakraf kita memang apa namanya sangat membantu sekali, terutama untuk batik. Karena secara ekonomi ya Mas ya? Ya, secara ekonomi sangat membantu sekali Mas Ipai. Itu sudah terbukti beberapa peserta dari kami dari Pekalongan itu sekarang banyak mengalami kemajuan. Oke. Mudah-mudahan ke depan di tahun Inakraf ke depan makin banyak yang mau bergabung dengan kami. Siap. Tapi maaf, karena kuota kami terbatas, jadi kami harus kurasi. Pasti dong. Saya harus mengambil kurasi Mas Ipai. Iya. Karena kita nggak sembarangan untuk tampil di sini. Betul. Kita kan mau menghadirkan sesuatu yang bagus. Ya betul, kan? ya. Suatu yang bagus, kita harus punya konsep. Produk yang bagus ya, betul. Produk yang bagus, terutama mudah-mudahan dengan adanya sesuatu yang baru dan bagus, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif ya. Yang positif. Pastinya ya. Ya. Nah kalau buat yang belum pernah nih teman-teman yang di Pekalongan belum usaha batik terus mau coba nih Mas. Ya. Kira-kira menurut Mas Erik ada saran atau ada pesan apa buat mereka yang belum mencoba nih tapi mau coba nih tapi masih ragu-ragu nih. Mau batik, mau bisnis batik apa enggak gitu tuh. Ya. Kira-kira menurut Mas Erik gimana tuh? Sebaiknya saran saya pertama-tama berkunjung ke Inakraf dulu. Untuk lihat apa? Ya, Marketnya untuk dulu lihat ya? marketnya dulu. Oke. Dan kita harus bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Oke. Karena untuk apa namanya, sesuatu yang berbeda tentu ada sesuatu yang baru. Betul. Bisa berarti menarik. Gampangnya kan searching atau datang melihat ya Mas. Ya. Nah, kira-kira ada yang sudah dibuat apa, yang belum apa. Ya. Nah jadi poin gitu Mas ya. Itu salah satunya itu. Yang penting inovasi dan kreativitas. Oke. Siap. Nah itu memang sebelum memulai bisnis batik, kalau saran Mas Erik memang lihat dulu nih ke Inakraf nih ya. Betul. Kira-kira apa yang belum ada nih. Sehingga nanti ketika hadir di Inakraf punya ciri khas yang berbeda. Begitu ya Mas. Betul. Dan itu menjadi indikasi bisa jadi berdampak positif pada hasil akhirnya gitu Ya. Mas. Berdasarkan pengalaman seperti itu. Seperti itu ya Mas. Ya. Ada beberapa anak muda atau perajin muda yang hadir Mas di Inakraf ini dari Pekalongan. Ada. Salah satunya itu Raden Aswa Fuadi. Iya. Yang beberapa kali belakangan ini ikut Inakraf. Iya. Itu sangat mempunyai dampak positif untuk beliau. Oke. Nah kalau untuk Yang kedua, kalau untuk yang baru pertama kali ikut ada nggak Mas? Karena ini kan kuota terbatas. Ya. Ini kota batik kan Mas ya. Ya. Ada nggak yang baru yang di event ini baru pertama kali ikut Mas dari anggota Mas?
Sebenarnya yang baru pertama kali ini peserta itu ya, peserta artinya saya mau yang pertama Bali ada itu namanya. Jadi memang belum pernah ikut sama sekali. Nah ini kali ini ikut ada, kali ini. Atau mereka udah berapa kali ikut semua? Ya, ada sih tapi nggak ada, udah 2 kali ini. Oh udah yang kedua. KNID itu Mas Adam. Oke. Itu peserta baru. Peserta baru ya, berarti yang kedua kali ikut ya? Yang kedua kali ikut. Masih muda dia Mas? Masih muda, masih muda, baru lulus kuliah. Mantap, ya. mantap. Terus ada lagi Sesebi, tapi Sesebi udah pernah Udah pernah ya, udah pengalaman itu ya Mas ya. Itu masih muda juga. Siap. Ya, makasih Mas. Ini memang informasi terhadap teman-teman yang di Pekalongan tadi bisa menghubungi Mas Erik selaku ketua jika ingin mau menjadi anggota ya Mas ya. Tentu akan dikurasi dan dicek lah ya apakah memang layak tidaknya ya Mas ya. Betul. Karena juga Mas Erik dengan pengurus yang baru ini ingin memberikan kesempatan yang luas tentu lewat kurasi juga yang ketat. Ya, sehingga kita terbuka. Terbuka tetap ya Mas. Tapi tetap kurasi tetap berjalan. Siap. Nah, buat teman-teman yang belum menjadi anggota ASEPI Pekalongan yang di Pekalongan bisa gabung ke ASEPI Pekalongan. Di sini ada di Inakraf, bisa datang ke Inakraf, ada beberapa pengurusnya yang ikutan ya Mas ya. Salah satunya dia ada Mas Aswa ya. Mas Aswa, Mas Bibi. Mas Bibi ya. Mas Rahmat atau Mas Daniel atau siap. Mas Erik juga. Saya. Oke. Mas, terima kasih atas waktunya ya. Saya ngucapin sekali lagi selamat dan sukses selaku Ketua BPC ASEPI Pekalongan dan para pengurusnya. Mudah-mudahan membuat Kota Pekalongan semakin berkembang dan maju, terutama di bidang kerajinan batik. Ya, amin. Oke, itu saja mungkin podcast kali ini. Terima kasih Mas Erik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.